pura-pura tahu fisika, ada banyak isinya. Ada materi belajar fisika. Hi everyone, welcome back to channel Pura-Pura Tahu Fisika. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Let's enjoy this video. Di video kali ini, saya Gea Andini akan membahas materi fisika mengenai gelombang elektromagnetik. Untuk itu, sobat fisika wajib tonton videonya sampai selesai ya. Sebelumnya, kita ketahui dulu yuk apa sih yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik. A. Pengertian gelombang elektromagnetik. Menurut teori Maxwell, gelombang elektromagnetik merupakan perambatan medan listrik dan medan magnet ke segala arah yang satu sama lain saling tegak lurus secara periodik. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu dapat merambat dalam ruang hampa atau tidak memerlukan medium untuk merambat. Kedua yaitu tidak bermuatan listrik. Yang ketiga merupakan gelombang transversal, yaitu arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya. Keempat yaitu memiliki sifat umum gelombang seperti dapat mengalami polarisasi, refraksi, refleksi, difraksi, dan interferensi. Dan yang kelima yaitu arah perambatannya tidak dibelokkan baik pada medan listrik maupun medan magnet. Lalu ada rumus cepat rambat pada gelombang elektromagnetik, yaitu C sama dengan F dikali lambda, dengan C yaitu kecepatan gelombang elektromagnetik senilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lambda yaitu panjang gelombang dengan satuannya meter, dan F yaitu frekuensi gelombang dengan satuannya Hertz. Poin selanjutnya yaitu ada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke frekuensi kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya. Adapun ciri-ciri sinar gamma. Yang pertama yaitu daerah frekuensi 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Kedua, panjang gelombang 10 pangkat min 11 cm sampai 10 pangkat min 8 cm. Ketiga, daya tembusnya sangat besar sehingga dapat menembus plat timbal atau plat besi. Dan yang terakhir yaitu dihasilkan oleh reaksi inti-inti atom yang tidak stabil atau disebut dengan reaksi nuklir. Guys, sinar gamma juga banyak sekali manfaatnya loh. Berikut adalah beberapa manfaat dari sinar gamma. A. Digunakan untuk radioterapi atau terapi radiasi kanker. B. Sebagai alat sterilisasi mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur pada peralatan medis, bahan farmasi, dan alat makanan. C. Untuk mendeteksi kebocoran dan pengujian bahan bakar. D. Digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Dan E. Mempelajari fenomena penciptaan alam semesta. Selain itu, sinar gamma juga mempunyai dampak negatif loh guys. Dalam penggunaan yang terus-menerus bisa menyebabkan susah memiliki keturunan atau kemandulan, kanker, dan gangguan kesehatan lainnya, bahkan kematian dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, yang kedua ada sinar X atau sinar Rontgen. Sinar X atau sinar Rontgen adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat pendek. Adapun ciri-ciri dari sinar X yang pertama, daerah frekuensi 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Kedua, panjang gelombang 10 pangkat min 9 cm sampai 10 pangkat min 6 cm. Yang ketiga, daya tembusnya kuat, bergantung pada frekuensi dan jenis bahan yang ditembusnya.
Dan yang keempat, dihasilkan oleh tembakan elektron dalam tabung ruang hampa pada permukaan keping logam. Manfaat dari sinar X adalah sebagai berikut. A. Membantu dokter menghasilkan gambar internal tubuh dan mendeteksi suatu penyakit. B. Membantu untuk melacak kerusakan-kerusakan seperti retak tulang dan aus dalam komponen mesin-mesin yang tidak terdeteksi. Dan C. Membantu mendeteksi ada atau tidaknya ancaman bahaya di suatu tempat, contohnya di bandara. Dampak negatif dari penggunaan sinar X yang terus-menerus bisa menyebabkan susah memiliki keturunan atau kemandulan, katarak, dan gangguan kesehatan lainnya, bahkan kematian. Yang ketiga yaitu sinar ultraviolet atau sinar ungu. Sinar ultraviolet adalah radiasi elektromagnetik terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah dengan sinar tampak, tapi lebih panjang dari sinar X yang kecil. Adapun 3 ciri-ciri sinar ultraviolet. Yang pertama, daerah frekuensinya 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz. Kedua, panjang gelombang 10⁻⁻8 meter sampai 10⁻⁻7 meter. Dan yang ketiga, sinar ultraviolet ini dihasilkan oleh matahari. Berikut adalah manfaat dari sinar ultraviolet. Yang pertama, sebagai sumber vitamin D. Kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ketiga, memperbaiki kualitas tidur. Keempat, mengurangi risiko kanker. Dan yang kelima, mencegah depresi. Dampak negatif dari sinar ultraviolet adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar UVA berdampak pada penuaan dini. Kedua, sinar UVB berdampak pada terbakarnya kulit. Dan yang ketiga, bisa menyebabkan kanker kulit. Spektrum gelombang elektromagnetik yang keempat ada cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan bagian spektrum elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. Lalu, apa saja ya ciri-ciri dari cahaya tampak? Yang pertama yaitu daerah frekuensinya 10⁻14 Hz. Panjang gelombang 399 lambda sampai 7800 lambda. Dan ciri yang terakhir yaitu cahaya tampak dihasilkan dari matahari dan lampu. Adapun manfaat dari cahaya tampak. A. Sebagai sumber cahaya agar mata bisa melihat objek di sekitar kita. B. Sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Dan C. Sinar laser untuk mendiagnosis penyakit. Adapun dampak negatif dari cahaya tampak. A. Mengurangi daya penglihatan kita jika terlalu berlebihan. B. Dapat menyebabkan penyakit kanker. Dan C. Dapat menyebabkan kerusakan DNA. Spektrum gelombang elektromagnetik yang kelima yaitu ada sinar inframerah. Sinar inframerah ialah radiasi elektromagnetik lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Adapun ciri-cirinya, yang pertama daerah frekuensi 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Yang kedua, panjang gelombang 10⁻3 lambda sampai 10⁻7 lambda. Dan yang ketiga dihasilkan oleh benda panas dan matahari. Berikut beberapa manfaat dari sinar inframerah. Yang pertama, mengaktifkan molekul air dalam tubuh. Kedua, meningkatkan sirkulasi mikro. Ketiga, meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Keempat, mengurangi pH dalam tubuh. Dan yang kelima, inframerah jarak jauh lebih banyak digunakan dalam bidang kesehatan. Selain itu, ada juga dampak negatif dari sinar inframerah.
Yang pertama, bisa menyebabkan panas atau rasa terbakar di permukaan kulit. Kedua, bisa menyebabkan terjadinya penuaan dini. Lalu, yang ketiga, bisa menyebabkan adanya kanker kulit. Dan yang keempat, bisa juga merusak retina. Spektrum gelombang elektromagnetik yang keenam yaitu ada gelombang radar atau radio detection and ranging. Gelombang radar adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat maps benda-benda seperti pesawat terbang, berbagai kendaraan bermotor, dan informasi cuaca. Adapun ciri-cirinya, yang pertama daerah frekuensi 10 pangkat 10 Hz, kedua panjang gelombang 10 pangkat 8 lambda, dan ciri yang ketiga yaitu radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak sebuah benda. Jarak sasaran benda yang ditangkap oleh radar dapat ditentukan dengan rumus S sama dengan C dikali delta T per 2, dengan S yaitu jarak sasaran benda yang ditangkap radar dengan satuannya meter, delta T yaitu selang waktu antara pemancaran dan penerimaan gelombang dengan satuannya meter, dan C yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik senilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lalu, apa saja sih manfaat dari gelombang radar? A. Untuk memprediksi cuaca. B. Bermanfaat dalam bidang penelitian. C. Berguna dalam sistem penerbangan. D. Mendeteksi kapal dalam sistem pelayaran. E. Melacak kecepatan kendaraan. F. Mendeteksi objek luar angkasa. G. Penggunaan radar dalam militer. Dan H. Sebagai sistem komunikasi. Selain itu, ada juga dampak negatif dari gelombang radar, yaitu dapat menimbulkan efek pada manusia seperti kanker, tumor, perubahan jaringan pada mata, gangguan reproduksi, dan menimbulkan gangguan kejiwaan pada manusia. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu ada gelombang mikro atau microwaves. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi yaitu berada di atas 3 GHz. Adapun 3 ciri-ciri gelombang mikro. Yang pertama, daerah frekuensi 10 pangkat 9 Hz sampai 10 pangkat 11 Hz. Kedua, panjang gelombang 10 pangkat 7 lambda sampai 10 pangkat 9 lambda. Dan yang ketiga dihasilkan oleh alat seperti magnetron dan klistron. Berikut merupakan contoh dari magnetron dan klistron. Selanjutnya ada manfaat dari gelombang microwaves. A. Sebagai pemanas makanan atau microwave. B. Komunikasi pada teknologi radar. C. Pemandu pendaratan pesawat. Dan D. Pendeteksi keberadaan suatu objek. Dampak negatif dari gelombang mikro yaitu dapat menyebabkan luka bakar dan katarak. Spektrum gelombang elektromagnetik yang ke-8 ada gelombang TV dan radio VM. Gelombang TV adalah gelombang elektromagnetik yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan bahwa gelombang TV mengandung informasi tidak hanya suara, tetapi juga informasi dalam bentuk gambar. Sedangkan radio VM adalah metode penyiaran radio menggunakan modulasi frekuensi. VM adalah metode untuk menyampaikan informasi melalui gelombang pembawa dengan memvariasikan frekuensi. Adapun persamaan dari gelombang TV dan radio VM yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daerah frekuensi 4 kali 10 pangkat 7 Hz sampai 2 kali 10 pangkat 8 Hz. Kedua, panjang gelombang 1,5 kali 10 pangkat 10 lambda sampai 7,5 kali 10 pangkat 10 lambda. Ketiga, dihasilkan oleh rangkaian alat elektronik atau disebut dengan rangkaian osilator RF. Yang keempat, dapat menembus lapisan ionosfer dan daerah jangkauannya pendek,
sehingga memerlukan stasiun penghubung atau disebut dengan relay. Kelima, amplitudo tetap dan frekuensinya berubah. Dan yang keenam yaitu tidak mengalami gangguan api listrik di udara. Manfaat dari gelombang TV yaitu mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Adapun manfaat dari gelombang VM diantaranya A. Menyiarkan musik dan percakapan dengan kualitas tinggi. B. Mempermudah kontak dengan kendaraan udara atau pesawat. Dan C. Mengirim sinyal keluar angkasa. Dampak negatif dari gelombang TV yaitu jika menonton televisi terlalu lama dapat menurunkan fungsi retina akibat radiasi yang terpancar. Sedangkan dampak negatif dari gelombang VM yaitu paparan intensitas pancaran yang sangat tinggi dapat menyebabkan pemanasan jaringan biologis dan peningkatan suhu tubuh. Spektrum gelombang elektromagnetik yang terakhir yaitu ada gelombang radio AM. Radio AM adalah metode penyiaran radio menggunakan modulasi amplitudo. AM adalah metode untuk menyampaikan informasi melalui gelombang pembawa dengan memvariasikan amplitudo, sedangkan frekuensi tetap. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, daerah frekuensi 5 kali 10 pangkat 5 Hz sampai 2 kali 10 pangkat 7 Hz. Kedua, panjang gelombang 1,5 kali 10 pangkat 11 lambda sampai 6 kali 10 pangkat 12 lambda. Ketiga, dihasilkan dari rangkaian alat elektronik. Keempat, dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Kelima, daerah jangkauannya luas. Yang keenam, amplitudo berubah dan frekuensi tetap. Dan yang ketujuh, mengalami gangguan api listrik di udara. Adapun manfaatnya, yaitu A. Menyiarkan musik dan percakapan dengan kualitas tinggi. B. Mempermudah kontak dengan kendaraan udara atau pesawat. Dan C. Mengirim sinyal ke luar angkasa. Dampak negatif dari gelombang radio AM yaitu paparan intensitas pancaran yang sangat tinggi dapat menyebabkan pemanasan jaringan biologis dan peningkatan suhu tubuh. Setelah kita mengetahui beberapa spektrum gelombang elektromagnetik, selanjutnya kita akan memasuki poin yang terakhir yaitu intensitas elektromagnetik. Intensitas gelombang elektromagnetik sebanding dengan harga maksimum medan magnetik dan medan listrik. Dirumuskan dengan I sama dengan E kuadrat maksimum per 2C mu 0, dengan I yaitu intensitas rata-rata gelombang elektromagnetik dengan satuannya watt per meter persegi, E maksimum yaitu kuat medan listrik maksimum dengan satuannya Newton per Coulomb, mu 0 yaitu permeabilitas magnet senilai 4 kali 10 pangkat min 7 watt per amplitudo, dan C yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik senilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sekian penjelasan dari saya mengenai gelombang elektromagnetik. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Semoga bermanfaat and thanks for watching. Bye! Cahaya adalah energi berbentuk gelombang. Elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang 380 sampai dengan 750 nano.